Shalom, perkenalkan kami dari grup 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Down Syndrome. Berikut nama-nama anggota kelompok kami beserta dengan NIM dan tugas masing-masing dari setiap anggota kelompok. Yang pertama, definisi dari Down Syndrome adalah suatu kelainan genetik di mana terjadi tambahan kromosom pada kromosom 21. Kromosom ekstra tersebut yang menyebabkan jumlah protein menjadi berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang sudah ada sebelumnya. Pengertian ini menurut Henry Wicaksono 2019. Kemudian, etiologi dari Down syndrome itu sendiri yang pertama adalah gangguan metabolisme, baik metabolisme lemak, karbohidrat, dan juga protein yang mengganggu proses penyerapan zat-zat gizi di dalam tubuh. Kemudian, kegagalan dalam pembelahan sel inti yang terjadi saat pembuahan. Namun, ini tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sang ibu. Kemudian terjadi anafaselak, yaitu kegagalan dari kromosom atau kromatid untuk bergabung ke salah satu nukleus anak yang terbentuk pada pembelahan sel sebagai akibat dari terlambatnya perpindahan atau pergerakan selama anafase. Kemudian adanya kromosom ekstra pada pasangan kromosom ke-21 yang dapat mengambil bentuk salah satu di antara 4 pola, yaitu trisomi, translokasi, mosaik, dan duplikasi. Selanjutnya, berdasarkan struktur dan kelainan struktur, Down syndrome dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, translokasi, adalah keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom yang lainnya. Nomor kromosom yang dapat ditempeli yaitu kromosom nomor 13, 14, 22, dan 15. Translokasi sindrom Down dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan sindrom trisomi. Yang kedua, trisomi 21 klasik, yaitu suatu bentuk kelainan yang paling sering terjadi di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Angka kejadian ini sekitar 94% dari semua penderita sindrom Down. Dan yang ketiga yaitu mosaik, adalah bentuk kelainan yang paling jarang terjadi, di mana hanya beberapa sel yang memiliki kelebihan kromosom 21. Trisomi 21 mosaik hanya mengenai sekitar 2-4% dari penderita sindrom Down. Kemudian, tanda dan gejala. Yang pertama, gangguan kognitif. Kedua, lambatnya keterampilan mengungkapkan dan menangkap bahasa. Yang ketiga, lingkar kepala di atas atau di bawah normal. Yang keempat, keterlambatan pertumbuhan. Yang kelima, tonus otot abnormal. Yang keenam, gambaran dysmorphik. Yang ketujuh, keterlambatan perkembangan motorik halus dan kasar. Dan yang terakhir, kesulitan menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal baru. Kemudian tes diagnostik. Yang pertama itu analisis sitogenetik. Pemberian tanda dengan GIMSA yang dilakukan pada sel janin saat fase metafase pada sel amniosit atau ditumbuhkan secara in vitro atau dari cairan plasenta. Ini berguna bagi negara dengan penghasilan rendah. Yang kedua, FIS atau Fluorescence Institute Hybridization. FIS melibatkan hibridasi dari urutan DNA tertentu pada kromosom yang terpilih, ditandai dengan pewarnaan fluorens untuk persiapan pada kromosom. Urutan yang telah ditandai menempel pada DNA pasien dan dilihat di bawah mikroskop. Yang ketiga, QF-PCR atau Quantitative Fluorescence Polymer Chain Reaction, melibatkan amplifikasi dan deteksi CTR dengan utamanya yang bertanda dengan fluorescence. Yang keempat, PSQ atau Paralogous Sequence Quantification, metode untuk mendeteksi jumlah abnormal dari kromosom target dengan menggunakan gen paralelnya. Yang kelima, MLPA atau Multiplex Probe Ligation C, dan yang keenam, NGS atau Next Generation Sequencing. Pelaksanaan medis. Obat-obat yang sering digunakan dalam pengobatan retardasi mental adalah
terutama untuk menekan gejala-gejala hiperkinetik. 1. Metilfenidat atau Ritalin dapat memperbaiki keseimbangan emosi dan fungsi kognitif. Indikasi metilfenidat, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD pada anak 6-17 tahun dan dewasa 18-65 tahun yang memenuhi kriteria DSM-IP untuk ADHD. Kontraindikasi, ansietas berat, depresi berat, tegang, agitasi, hipersensitivitas, dan glaukoma. Efek samping umum terjadi pada anak yaitu nasofaringitis, insomnia, sakit kepala, pusing, batuk, nyeri orofaring, nyeri abdomen atas, dan muntah. 2. Obat yang dipergunakan oleh psikiatri anak diberikan imipramine, dextroamphetamine, chlorpromazine, flufenazine, fluoxetine kadang-kadang. Imipramine, indikasinya adalah depresi dan nocturnal enuresis pada anak. Kontraindikasinya adalah infark miokardial yang baru, aritmia, mania, dan penyakit hati berat. Efek samping, mulut kering, sedasi, pandangan kabur, konstipasi, mual, dan sulit buang air kecil. Dextroamphetamine sama dengan amfetamin. Chlorpromazine indikasinya adalah skizofrenia dan gangguan psikotik lain. Kontraindikasi, gangguan kesadaran karena depresi SSP, depresi sumsum tulang, dan pheochromocytoma. Efek samping, pada pemakaian jangka panjang yaitu mengantuk, pucat, mimpi buruk, pusing, insomnia, sakit kepala, kebingungan, dan depresi. Efek samping yang lebih jarang adalah agitasi, perubahan EEG, hidung tersumbat, mulut kering, konstipasi, pandangan kabur, sulit miksi, hipotensi, takikardia, dan aritmia. Flufenazine, indikasinya adalah terapi pemeliharaan pada skizofrenia dan psikosis lain. Kontraindikasinya adalah koma karena depresi SSP, depresi sumsum tulang, hindari pada pheochromocytoma, gangguan hati dan ginjal berat. Efek sampingnya adalah hipotermia, kadang-kadang panas, mengantuk, apatis, pucat, mimpi buruk, insomnia, depresi, dan takikardi. Fluoxetine, indikasinya adalah depresi dan gangguan obsesif kompulsif. Kontraindikasinya adalah penyakit jantung, epilepsi, gangguan hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui. Efek sampingnya adalah cemas, nyeri kepala, insomnia, palpitasi, tremor, pusing, hipotensi, dan hipomania. 3. Untuk meningkatkan kemampuan belajar, pada umumnya diberikan tioridasin, melderil, metilfenidat, amfetamin, asam glutamat, dan gamma aminobutyric acid. Tioridasin, indikasinya adalah skizofrenia, ansietas berat, agitasi, dan gelisah. Kontraindikasinya adalah koma karena depresi SSP, depresi sumsum tulang, hindari pada pheochromocytoma, gangguan hati, dan ginjal berat. Efek sampingnya adalah kadang-kadang panas, mengantuk, apatis, pucat, mimpi buruk, insomnia, depresi, agitasi, kejang, mulut kering, hidung tersumbat, konstipasi, dan kesulitan buang air kecil. Amfetamin, indikasinya adalah narkolepsi, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Kontraindikasinya adalah hipotiroidisme dan penyakit ginjal. Efek sampingnya adalah memberikan efek yang buruk pada sistem saraf pusat, kardiovaskular, gastrointestinal, gelisah, insomnia, takikardi, hipertensi, takikardi, palpitasi jantung. Gamma aminobutyric, indikasinya adalah insomnia, menurunkan tekanan darah dan mengatasi stres. Efek sampingnya adalah sakit kepala, sakit perut, ngantuk, dan lemah otot. Prognosis, sebesar 44% dari jumlah pasien yang mengalami Down syndrome bisa hidup sampai 60 tahun, tetapi ada juga 14% bertahan hidup sampai usia 68 tahun. 88% kematian pada penderita Down syndrome disebabkan karena adanya penyakit jantung bawaan. Bayi yang lahir hidup dengan kelainan Down syndrome terhitung sebesar 20-25%. 25% dari populasi pasien CHD dapat meninggal sebelum berusia 1 tahun.
Yang berikut pengkajian. Ada beberapa hal yang perlu dikaji, yaitu yang pertama, bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang normal, yaitu mikrosefali, dengan area datar di bagian tengkuk. Yang kedua, ubun-ubun berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat, rata-rata terjadi pada usia 2 tahun. Yang ketiga, bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan atau epicanthal folds. Yang keempat, bentuk mulut yang kecil dengan lidah besar atau makroglossia sehingga tampak menonjol keluar. Yang kelima, saluran telinga bisa lebih kecil sehingga mudah buntu dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diterapi. Yang keenam, garis telapak tangan yang melintang lurus atau horizontal yang disebut simian crease. Yang ketujuh, penurunan tonus otot atau hipotonia. Yang kedelapan, jembatan hidung datar atau depressed nasal bridge, di mana cuping hidung dan jalan napas lebih kecil, sehingga anak dengan sindrom Down mudah mengalami hidung buntu. Yang kesembilan, tubuh pendek. Kebanyakan orang dengan sindrom Down tidak mencapai tinggi dewasa rata-rata. Yang kesepuluh, dagu kecil atau mikronatia. Yang kesebelas, gigi gerigi kecil atau mikrodontia muncul lebih lambat dalam urutan yang tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, terdapat pot putih di iris mata atau Brushfield spot. Yang berikut ada masalah keperawatan. Ada 5 masalah keperawatan. Yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang kedua, defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Yang ketiga, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Yang keempat, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Baik, saya lanjutkan di bagian perencanaan. Yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Ini dibagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama, bina hubungan saling percaya. Identifikasi kebutuhan unik setiap anak dan tingkat kemampuan adaptasi yang diperlukan. Identifikasi keterampilan sosial yang spesifik yang akan menjadi fokus latihan. Yang kedua yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Ini juga dibagi dalam 3 hal yaitu bangun hubungan saling percaya dengan anak, identifikasi kebutuhan unik setiap anak dan tingkat kemampuan adaptasi yang diperlukan. Monitor pemberian regimen pengobatan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Ini juga dibagi dalam 3 hal yaitu yang pertama, bangun hubungan saling percaya dengan anak. Yang kedua, identifikasi kebutuhan unik setiap anak dan tingkat kemampuan adaptasi yang diperlukan. Yang ketiga, identifikasi keterampilan sosial yang spesifik yang akan menjadi fokus latihan. Seterusnya yaitu yang keempat, risiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Ini juga dibagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan keamanan anak berdasarkan fungsi fisik dan kognitif serta riwayat perilaku di masa lalu. Yang berikutnya yaitu modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahan berbahaya dan berisiko. Lalu seterusnya yaitu monitor lingkungan terhadap terjadinya perubahan status keselamatan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Ini juga dibagi dalam 3 hal, yaitu instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Yang seterusnya yaitu bantu klien memutuskan bagaimana masalah dapat dipecahkan. Lalu yang terakhir yaitu bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Baik, demikian saja yang dapat kami presentasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.